Assalamualaikum anak-anak. Ini benar kelas DKV ya, kelas 10 DKV. Ya. Sip. Assalamualaikum. Jadi ada yang pernah ketemu ibu nggak sebelumnya? Belum pernah ya. Karena ibu baru mengajar di sini untuk mata pelajaran dasar-dasar DKV. Jadi sebelum kita mulai mata pelajaran ibu, sebelum pembelajaran hari besar, yang baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Sudah selesai. Ibu pingin perkenalan dulu bersama kalian. Boleh dari sini? Nama saya Chandra. Chandra, ya. Selanjutnya. Nama saya Rizky Opat. Rizky Opat. Terus? Nama saya Bagas. Bagas. Yang belakang? Bapak saya Fikri. Terus yang lagi? Nama saya Indra Gata Nusantara. Iya. Salam kenal ya semuanya. Assalamualaikum. Nah, jadi ibu akan mengajar mata pelajaran dasar-dasar DKV. Tetapi fokus yang ibu ajarkan adalah fotografi. Ada yang, jadi sebelum kita masuk ke fotografi itu, kita harus mengerti dulu tekniknya, yaitu triangle exposure. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak triangle exposure itu apa? Boleh, Chandra? Triangle exposure itu kalau sepengetahuan saya itu salah satu poin penting yang harus ada dalam ambil fotografi. Iya. Ambil gambar. Oke, bisa. Tapi kurang tepat. Jadi yang triangle exposure itu, exposure merupakan istilah atau teknik yang digunakan secara umum untuk dalam fotografi yang ditentukan oleh merupakan kecerahan foto yang ditentukan oleh jumlah cahaya yang menimpa sensor gambar. Jadi bisa dirangkum bahwa triangle exposure itu merupakan dasar dari suatu fotografi. Yang dimana triangle exposure itu ada tiga elemen. Yang pertama ada aperture, yang kedua ada shutter speed, yang ketiga ada ISO. Jadi sekarang kita bahas langsung. Sebelum kita masuk ke tiga elemen tersebut, di sini ada istilah yang pada triangle exposure itu ada under exposure, ada proper exposure, ada over exposure. Di sini ada yang bisa menjelaskan nggak perbedaannya apa dari ketiga elemen tersebut? Betul, cahayanya. Di sini di under exposure itu cahayanya kurang. Sedangkan di proper exposure ini cahayanya pas atau enak dilihat oleh mata. Sedangkan over exposure itu cahayanya berlebihan. Jadi untuk mengatur semua itu agar foto yang kita ambil enak dilihat oleh mata, kita harus mengatur aperture, ISO, dan juga shutter speed. Elemen yang pertama dari triangle exposure itu ada aperture atau biasa disebut f-stop. F-stop itu merupakan suatu bukaan diafragma kamera atau bukaan lensa kamera. F-stop ini biasanya pada aperture atau f-stop, jika bukaan aperturnya kecil, kedalaman fokusnya akan lebih besar atau luas. Sedangkan jika bukaan aperturnya besar, fokusnya juga akan semakin mengecil, menyempit, gitu. Contoh dari f-stop ini ada dari f1,4, f/2,0 sampai f8,0. Setiap f-stop ini mewakili stop atau dari cahaya. Bu, mau nanya dong? Ya, kalau boleh. kita makin tinggi itu makin terang atau makin gimana? Nah, bagus pertanyaannya. Di sini langsung ada contohnya. Di sini makin tinggi f-stopnya itu, makin jelas gambarnya. Sedangkan tadi kan ada juga, kita balik lagi ke sini. Jika bukaan aperturnya kecil, fokusnya itu akan semakin luas. Jadi jika aperturnya kecil, fokusnya akan semakin melebar. Tetapi jika aperturnya besar, fokusnya akan semakin menyempit. Kalian bisa ingat-ingat itu. Di sini juga ada contohnya yang tadi. Terus ada contoh lagi. Nah, untuk lebih jelasnya kayak gini. Jika kalian misalkan mau foto bersama pemandangan, ingin pemandangannya terlihat jelas, kalian bisa dibukaannya di f22 atau besar. Tapi kalau misalkan kita
pakai di foto yang landscape, tapi ingin menampilkan semua objeknya, kita pakai f1.4, pemandangannya tidak akan terlihat. Nah, sama aja kalau misalkan kita foto rame-rame, kan kita biasanya juga sulit mengatur, kayak kita bisa mengatur apernya seperti ini. Sama juga bisa digunakan juga untuk teknik cahaya pada malam hari, terus juga dan lain-lain. Selanjutnya, elemen yang kedua ada shutter speed. Shutter speed ini merupakan pengaturan durasi atau lama jeda sensor terbuka saat menerima cahaya. Jadi jika shutter speed terbuka lebih lama, cahayanya akan lebih tinggi. Tetapi kalau misalkan shutter speednya lebih sebentar, cahayanya juga akan lebih sedikit yang masuk. Shutter speed itu, jika misalkan shutter speed 1/250 second, berarti jendela sensor makin cepat membuka lalu kembali menutup. Sedangkan jika shutter speednya diatur 1/2 second, berarti jendela shutter speed semakin lama menerima paparan cahaya. Untuk lebih jelasnya, ada seperti ini. Shutter speed itu biasa digunakan untuk kita foto benda yang bergerak, supaya kita bisa menentukan, si foto itu kita ingin terlihatnya blur kah, atau kita ingin terlihat jelas, kita bisa mengaturnya seperti ini. Nah, kita juga kan, kalian suka lihat tuh foto mobil malam hari, atau foto jalanan malam hari, sering ya. Jika kalian ingin memfoto keadaannya sama seperti itu, kalian bisa mengatur shutter speednya lebih lama untuk foto yang lebih menangkap cahayanya lebih lebar. Contohnya ada ini. Nah, sama halnya kalau misalnya kita mau foto kipas angin yang bergerak. Kalau misalkan kita slow shutter speed atau misalkan pelan shutter speednya, si kipas anginnya akan terlihat seperti ini, tidak akan jelas. Kalau medium akan seperti ini. Kalau misalkan lebih cepat, seperti ini. Untuk shutter speed ini biasa digunakan pada teknik light trail fotografi atau memfoto cahaya di malam hari atau memfoto cahaya. Nih, untuk contoh dari light trail fotografi. Ketika kita ingin memfoto cahaya, kita bisa mengatur shutter speednya sedemikian rupa. Kita bisa mengatur lebih lama atau lebih cepat. Kita juga, kalau misalkan tekstur air juga bisa ditangkap, bisa lebih halus dengan shutter speed 0,6 second, bisa lebih kasar, tekstur airnya terlihat lebih kasar kalau kita mengatur shutter speednya 1/100 second. Nah, teknik yang terakhir ada ISO. ISO ini merupakan tingkat sensitivitas sensor cahaya terhadap sensor kamera terhadap cahaya. Nilai ISO yang semakin rendah akan menghasilkan foto yang semakin gelap. Tetapi kalau ISO-nya semakin tinggi akan menghasilkan foto yang semakin terang. Umumnya ukuran ISO itu yang biasa digunakan di 100. Kalau misalkan kita berada di luar ruangan. Tetapi kalau misalkan kita berada di dalam ruangan, ISO yang kita pakai bisa sampai ke 800 atau sampai 1400 sampai 1600, tergantung cahaya kita mau. Nah, ini untuk pengaturan ISO-nya bisa dilihat di sini. Kalau misalkan lagi full matahari di luar, kayak pas jam 12 sampai jam 1 itu kita bisa gunakan ISO-nya 100 sampai 200 jika kayak jam 2. Kalau misalkan makin sore, kita bisa gunakan 400, 700. Untuk apa? Si penggunaan ISO ini untuk mengatur seberapa masuk cahaya, seberapa banyak cahaya masuk ke gambar yang kita ambil. Jadi supaya gambar yang kita ambil itu tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap, jadi pas gitu dilihatnya. Kalau untuk malam hari juga kita bisa mengatur ISO-nya lebih tinggi karena membutuhkan cahaya lebih banyak. Ya, betul. Untuk contohnya seperti ini. Tetapi bisa diingat ya, kalau kita mengambil ISO yang lebih banyak akan ada noise, akan banyak noise. Seperti ini. Kalau misalnya ISO yang diambil lebih kecil, noise-nya juga akan lebih berkurang. Nah, ini juga ada contohnya. Bu, mau nanya dong. Boleh? Kalau
ngaruh nggak? Dipengaruhi sama lensa sama kamera nggak? Noise. Kalau misalnya kameranya lebih mahal atau lebih bagus itu mempengaruhi nggak dengan kayak gitu? Bisa mempengaruhi, bisa tidak, tetapi untuk noise itu sebenarnya tuh bisa berpengaruh baik, bisa berpengaruh buruk terhadap foto kita, tergantung tema foto yang mau kita ambil. Kalau misalkan kita pengen tema fotonya lebih ada noise-nya, kita bisa pakai kayak kalau misalkan di kamera film kan biasa kita bisa ambil noise-nya lebih banyak gitu ya si editor. Kalau misalkan bisa lebih jelas itu tergantung. Masih? Iya, sama-sama. Nah, ini ada contohnya juga. Ada yang bisa menjelaskan nggak perbedaan dari ISO yang ada di contoh ini? Ya. Boleh? Contoh. Kalau yang ISO 100 itu ISO 100 sampai 800 itu dari yang gelap lumayan gelap sampai yang pas. Kira-kira menurut Chandra mana ISO yang pas di gambar ini? Menurut saya yang pas itu yang tengah, Yang mana? Yang ini? yang 3 yang betul. Betul, karena ini dalam ruangan, jadi ISO yang mungkin seimbang dilihat oleh mata ini di 320. Tetapi kita juga bisa mengambil ISO sampai 200 tergantung preferensi tema foto yang mau kita ambil. Kalau misalkan kita mau ngambil tema foto yang lebih kayak glowy, lebih kelihatan ada banyak cahayanya, boleh kita ambil ISO yang 2000 sampai 6400 juga bisa, tergantung tema. Jadi di fotografi itu sebenarnya tidak ada benar atau salah, tergantung preferensi tema yang mau kita ambil. Nah, juga ini ada contoh lainnya. Selesai. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Cukup jelas ya? Nah, kalau udah cukup jelas, Ibu ingin memberikan sedikit soal untuk mengingat-ingat materi yang Ibu kasih tadi. Yang soal yang pertama, fungsi dari ISO adalah, yang bisa jawab? Boleh? ISO itu tadi berarti mengatur pencahayaan, Betul. Iya, betul. 100 itu. Yang kedua, light cam fotografi merupakan contoh penerapan triangle exposure yang memanfaatkan elemen apa kira-kira? Yang bisa jawab? Boleh? Fotografi yang shutter speed. Betul sekali. Tetapi untuk mencapai light spread itu sebenarnya nggak cuma shutter speed doang ya. Ada dibutuhkan kedua elemen yang tadi. Ada apa aja tadi namanya? ISO sama aperture. Betul sekali. Yang terakhir sebelum Ibu menutup pembelajaran, bukaan lensa f1,8 akan menghasilkan foto yang Saya boleh? yang efek bokeh atau disebut blur. Betul sekali. Berarti semua yang di sini yang Ibu ajarkan itu berarti sudah masuk ke otak kalian ya? Sudah nyampe ke otak kalian. Nah, kalau begitu Ibu tutup pembelajarannya, tetapi sebelum itu Ibu mau memberi tugas ke kalian. Untuk minggu depan, Ibu ingin kalian mengambil foto masing-masing 3 untuk tiap elemennya. 3 foto untuk ISO, 3 foto untuk aperture, dan 3 foto untuk shutter speed. Kumpulkan dalam satu file format PDF. Deadline-nya nanti di pertemuan selanjutnya. Ada yang mau bertanya tentang tugas ini? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Siap? Nah, sudah habis. Kalau begitu, terima kasih Ibu sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata, karena Ibu juga masih belajar. Tugas Ibu menyampaikan, tetapi Ibu masih belajar bersama kalian. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu. Boleh dipimpin doa oleh salah satu? Oke, baik, sebelum pembelajaran ini selesai, langkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing.
sudah selesai. Ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.